Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman podcast Rambu yang hari ini sedang menyaksikan. Kali ini kita akan membahas seputaran tentang dunia pemuda, ya. Bagaimana kehidupan pemuda hari ini, kemudian tantangan apa saja yang sebenarnya kita hadapi dari waktu ke waktu, kemudian dari berbagai sektor, tentunya sebagai seorang pemuda, peran kita sangatlah penting bagi tonggak peradaban bangsa. Nah, bersama kami ya, tim dari Rafflesia Muda Bengkulu Utara akan membahas apa saja yang akan menjadi langkah-langkah setidaknya solusi yang akan kita berikan nantinya, sumbangsi-sumbangsi ide gagasan dalam menghadapi realita kehidupan berbangsa hari ini. Ya. Tentunya kita akan sama-sama berdiskusi nanti membedah sedikit banyaknya yang belakangan ini sedang viral ya, sedang tren. Nanti bagaimana pandangan dari teman-teman yang ada di sini. Nah, di tengah-tengah ini sudah ada Ketua Rambu, Ahmad Zulhi Darajat, kemudian Sekjen Rambu, ya Mas Riki. Nah, saya sendiri dari Badan Kehormatan yang akan menemani teman-teman semua. Kita sama-sama akan berbincang sedikit tentang pemuda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, oke, ini menarik nih, Bung Riki dan Bung Ajat ya. Kalau kita ingin menarik tentang berbagai macam problematika dalam kehidupan kita sekarang, sosial masyarakat, kemudian dari basis kita, kalangan pemuda, semakin hari nampaknya semakin banyak tantangan kita. Nah, kemudian semakin berat pula ujian-ujian kita dalam menyongsong tuh yang belakangan ini wacananya Indonesia Emas ya, 2045 nanti. Nah, ini dari teman-teman sekalian nih. Bagaimana menurut rekan-rekan terkait dengan wacana tersebut yang memang mungkin hari ini sudah agak jauh menyimpang tuh, agak jauh melebar dari yang diharapkan dari wacana tersebut. Nah, apa pandangannya dari Bung Aja dulu, Bung? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada KF yang telah memberikan kesempatan untuk mengadain kegiatan podcast ini. Nah, kalau dari pandangan saya sendiri, semakin hari tantangan pemuda sangat besar, terutama di era globalisasi ini, karena kita dihadapkan dengan seperti dua mata pisau, yaitu bisa berimbas positif dan juga negatif. Nah, jadi dari sini kita harus bergerak gitu. Nah, karena banyak pemuda sekarang itu banyak yang malas gerak atau mager. Jadi kita sebagai pemuda, kitalah sebagai pelopor penggerak ke depannya agar harapannya di tahun 2045 tentang Indonesia Emas itu bisa terwujudkan. Nah, dari kitalah sebagai pelopor penggerak agar itu semua bisa terrealisasikan. Dan juga kita juga harus bekerja sama juga dengan pemerintah. Kita juga harus mengawal kebijakan-kebijakan karena beberapa hari belakang ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Terutama dengan adanya tentang Undang-Undang Duit Fungsi ABRI itu kan sangat bertentangan dengan apa yang kita telah sepakati di zaman reformasi. Ya, mungkin itu sih dari saya. Oke, benar sekali ya. Kalau kita memang mau menarik kembali tentang realita hari ini, itu banyak sekali gejolak-gejolak atau penolakan-penolakan di dalam masyarakat itu sendiri dari berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, artinya dari cita-cita reformasi itu hari ini sudah mungkin bisa dikatakan mulai melenceng dari apa yang diimpikan. Nah, Bung Riki nih, ya sebagai pemuda masyarakat juga yang mengikuti fenomena-fenomena gejolak masyarakat tadi.
yang terutama kita lihat juga mahasiswa sebagai pelopornya itu, yang memang dari elemen intelektual, kemudian para dosen akademisi juga banyak melakukan penolakan-penolakan dari berbagai macam. Yang terakhir ini, kata Bung Aja tadi, tentang pengesahan Undang-Undang TNI yang terbaru revisinya. Nah, ini sebenarnya apa yang sedang terjadi, kemudian apakah kira-kira sesuai dengan cita-cita Indonesia Emas 2045, dan apa sih esensinya dari pemerintah menggaungkan Indonesia Emas itu, sedangkan mereka sendiri dalam praktiknya tidak sesuai dengan yang mereka ucapkan. Nah, boleh ini pandangan dari... Oke, baik, sebelumnya terima kasih Pak Ep. Jadi kalau menurut saya pribadi, kita tuh harus menanamkan dulu rasa di diri kita dulu untuk Indonesia ya, untuk ngebahas luas orang yang ada di seluruh Indonesia. Jadi terkhususnya untuk pemuda itu biasanya memikirkan hanya teori saja. Dia belum terjun langsung ke prakteknya langsung. Kita ambil contoh misalnya teorinya. Kita hanya belajar teori. Misalnya saya ambil contoh. Misalnya saya atau Mas Ajat ini diberi uang 30.000. Teorinya kan misalnya diberi uang 30.000 terus belanja ke Mas EF dengan barang harganya 15.000. Kembaliannya berapa kalau teorinya? Kembaliannya berapa? 15.000. Nah, 15.000. Tapi kejadiannya itu nanti kalau di dunia di dunia nyata itu pasti berbeda. Contoh, saya ada uang 30.000. Saya belanja barang 15.000. Pasti kembaliannya enggak 15.000. Karena apa? Karena yang dipakai enggak 30.000. Pasti yang dipakai cuman secukupnya. Misalnya 15, ya udah kita kasih 15 atau 20.000. Nanti kembaliannya pasti cuman 5.000, enggak 15.000 kayak gitu. Jadi kita perlu belajar prakteknya langsung, enggak cuman sekedar teori aja, karena teori mungkin berjalan sama, cuman nanti waktu kita praktek di dunia nyata atau dunia langsung kayak gitu, itu beda sekali dengan teori. Jadi menurut saya, sebelum kita merubah yang luas se-Indonesia ini, kita tanamkan diri dulu ke masing-masing personalnya. Pendidikannya dari mindset, cara pikir, pola pandangnya, itu. Jadi itu sih kalau pondasinya, Mas. Berarti lebih kepada kita persiapan diri dulu ya. Jadi teori saja itu nggak cukup, Pak. Iya, betul. Harus langsung terjun langsung ke dunia kerjanya langsung atau prakteknya langsung. Ya, memang sebagai orang-orang yang memang mempelajari teori prinsip-prinsip itu rasanya memang kurang kalau kita tidak mempraktikkan, karena sebenarnya yang benar-benar mengubah keadaan dari bawah itu sendiri adalah suatu tindakan yang nyata. Nah, ini kan kita kaitkan juga peran kita nih, peran kita dalam mengawal kebijakan, kemudian dalam menyongsong Indonesia Emas yang sudah digaung-gaungkan ini, ada peran penting dari dalam diri kita sebagai golongan muda ini. Nah, ini kan kalau kita mau bicara tentang peranan kita sebagai golongan muda, cukup luas peranannya, baik di dalam sektor keterlibatan kita dalam masyarakat, maupun keterlibatan kita dalam pembangunan yang ada di sektor kebijakan, seperti itu. Nah, memang selama ini yang sangat populer di dalam dunia pergerakan atau kontribusi-kontribusi nyata seorang pemuda dalam sejarah kita, sejarah Indonesia, itu yang berawal dari pemuda dan para mahasiswa pada era masa kemerdekaan itu. Nah, di sana banyak upaya-upaya yang bisa dikatakan dari golongan tua itu sendiri menganggap kita upaya-upaya yang memang tidak sesuai dengan koridor norma. Kita seakan-akan memaksakan keadaan. Yang pada saat itu ternyata memang benar-benar upaya yang kita lakukan itu justru membuat Indonesia lebih baik untuk masa-masa yang akan datang ya. Pada waktu itu golongan muda memaksa Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dan juga di era 98 itu sendiri sejarah telah membuktikan bahwa dengan krisis moneter, dengan kepemimpinan yang otoriter, itu bisa membuktikan bahwa peranan pemuda begitu penting, peranan mahasiswa begitu penting untuk mengembalikan keadaan menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, yang sudah kita ikuti selama ini nih, Bung Ajat nih.
sebagai seorang pemuda peranan kita sudah maksimal atau belum nih sejauh yang kita ikuti? Oke, baik, peranan kita sudah maksimal atau belum ya? Nah, jadi tadi juga disinggung mengenai bagaimana kita tuh seperti kontradiksi terhadap orang-orang yang lebih tua kan. Nah, jadi kita sebagai pemuda, terkhususnya mungkin udah mahasiswa, udah selesai dengan S1, itu kan ketika belum terjun langsung ke dunia bekerja itu kan tidak dinaungin kayak adanya kepentingan. Nah, jadi kalau kita sebagai mahasiswa tuh sebagai berpikir kritis, jadi kita tuh tulus gitu, mendukung suara kebijakan rakyat. Jadi kita tuh tidak diiming-iming dengan kepentingan tertentu atau dikasih uang dan segala macam lah, tapi itu niatnya emang untuk demi kebaikan Indonesia sendiri. Nah, kemudian peran kita sebagai pemuda apakah udah maksimal atau belum, ya itu tinggal evaluasi diri kita masing-masing. Bagaimana kita selama ini sudah memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar kita atau belum, terutama kita ini bagaimana aktif menggalakkan siar-siar kebaikan, bagaimana kita bisa berdampak bagi keluarga, bagi teman-teman kita. Apabila ada kebijakan-kebijakan yang menyimpang, itu kita bisa siarkan melalui media sosial yang kita punya. Apakah kita sudah maksimal atau belum? Ya, itu tinggal evaluasi diri kita masing-masing. Apakah sudah memanfaatkan sosial media yang ada, teknologi yang ada, itu dengan baik atau tidak, itu tinggal ya evaluasi diri kita masing-masing. Nah, mungkin itu sih. Ya, tapi kan kalau kita berbicara sektornya ini, sektor kalau mungkin dulu hanya beberapa sektor seperti mungkin pergerakan sosial masyarakat, ya kan, kemudian di berbagai macam pelatihan-pelatihan, pendidikan dan sebagainya, biasanya golongan muda hanya bisa melampaui di sektor-sektor itu. Nah, semakin berkembangnya zaman nih biasanya semakin berkembang pula sektor yang bisa ditempati pemuda itu untuk mengambil peran nih sebenarnya nih. Nah, ini kan banyak ini Bung Riki nih, sektor-sektor yang bisa dimanfaatkan. Nah, sejauh ini apa yang perlu kita kuasai nih, sektor-sektor itu untuk lebih maksimalkan tadi kata Bung Ajat, biar evaluasi dalam diri kita masing-masing itu sesuai dengan bidang yang kita kuasai sebenarnya. Nah, boleh nih disampaikan. Oke, jadi untuk menguasai satu bidang, kita biasanya harus menyukai dulu ya. Menyukai satu bidang, atau bahasa kasarnya kita harus idealis dulu sama kesukaan kita. Itu karena kalau semua orang itu dipukul rata atau dianggap sama, misalnya Mas EF ini kelebihannya A, sedangkan Mas Ajat ini kelebihannya B. Kalau cuman mandang satu kelebihan aja, pasti salah satu akan kalah. Nah, jadi setiap personal itu punya kelebihan masing-masing. Jadi mereka berhak mengembangkan keahliannya masing-masing di bidangnya masing-masing melalui media. Nah, sekarang kan media udah berkembang pesat tuh, terutama teknologi ya. Walaupun banyak juga yang masih belum mengikuti teknologi. Jadi sebenarnya kita bisa mencari peluang melalui apa yang kita sukai, selama itu berdampak positif buat diri kita terlebih dahulu, baru buat orang lain. Kita bisa kembangkan itu tanpa mengganggu orang lain. Jadi kita nggak perlu menyamakan standar kita dengan standar orang lain kayak gitu. Jadi untuk evaluasi kita jangan minder kayak gitu. Kita punya value masing-masing, kita punya value yang lain dari orang lain. Kita jangan samakan, walaupun itu ada persamaan atau satu bidang atau satu sektor kayak gitu. Kita punya value tersendiri kayak gitu. Jadi untuk soal pemuda sekarang ini kan banyak banget yang mudah banget terprovokasi atau termakan berita-berita hoax kayak gitu kan, yang belum tentu validasinya tuh bener atau enggak gitu. Jadi kita harus pintar-pintar dulu memilih berita kayak gitu kan, ini beneran apa enggak, ini udah terverifikasi apa enggak gitu. Kadang kan banyak juga nih orang-orang yang asal telan aja nih berita mentah kayak gitu, langsung wah ini berita ini nih langsung disebarkan. Jadi kita tuh harus pilih-pilih memilih berita kayak gitu, harus dicari sumbernya dari mana, terverifikasi apa enggak, beneran apa enggak kayak gitu. Jadi ya untuk menangani hal-hal kayak gitu kita harus mencari sumbernya dulu, itu harus pasti dulu. Lebih terbuka lagi wawasan dan pikirannya ya tentunya. Nah, apalagi kita era digital tadi Bung Riki katakan,
Memang sekarang kalau kita mau mencari relevansinya kemana pemuda ini lari, memang mendominasi ke dunia digital, media sosial seperti itu. Nah, arah geraknya seperti itu. Tetapi yang paling memungkinkan memang yang paling tinggi powernya masih kehidupan realitas sosial masyarakat, gerakan-gerakan moral seperti itu. Nah, ini mungkin yang sampai hari ini masih banyak problematik yang benar-benar nyata di depan kita, di hadapan para pemuda, baik secara nasional, skalanya maupun di gejolak-gejolak yang ada di daerah. Tentunya semua itu biasanya berawal dari suatu kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat itu merasa resah, ya kan? Karena mau tidak mau, secara tidak langsung pemuda ini kan perpanjangan tangan dari masyarakat kecil. Nah, dalam memperjuangkan hak-hak itu atau untuk mengambil kembali keadilan yang sudah direbut, biasanya banyak tantangan dari kita itu, banyak ancaman, kemudian banyak resikonya. Nah, ini apa sebenarnya fenomena yang sedang terjadi nih? Dari Bang Riki dulu tentang ya pressure-pressure yang kita dapatkan sejauh kita setiap kita akan melangkah biasanya akan semakin berat. Gitu. Jadi kita tuh karena kan kita masih muda juga, kita belum punya backingan atau kita masih mungkin banyak orang yang lebih besar dari kita kan yang mungkin punya jabatan, punya ini, punya itu. Jadi kita susah kalau masih muda. Jadi kita harus punya konsistensi yang kuat dalam melawan kesalahan yang udah terjadi di sini. Kayak yang sudah dibahas tadi tentang peraturan RU tadi tentang TNI itu kan sangat menyimpang. Nah, itu kalau kita tidak kita tidak menyuarakan aspirasi kita, kalau itu kita aspirasikan kepada masyarakat untuk mengedukasi, kan banyak juga tuh orang-orang yang belum paham apa sih RUU tentang TNI, apa sih peraturannya, apa sih kebijakannya, itu kan banyak yang belum tahu. Jadi kita suarakan apa-apa aja ini tentang RUU ini yang sudah disahkan kebetulan. Ini nih sangat menyimpang kepada masyarakat kita. Nah, jadi kita harus banyak-banyak menyesuarakan tentang isi dari RUU ini apa ini kepada masyarakat ini. Ya, salah satunya dari situ. Iya, jadi itu sebagai pemuda kita bisa menyuarakan itu untuk mengedukasi gitu, Mas. Oke, ini memang apalagi yang akhir-akhir ini demonstrasi kan, salah satu bentuk upaya menyalurkan aspirasi yang memang suatu proses yang paling akhir sebenarnya dalam kehidupan bernegara. Karena biasanya setiap proses aspirasi yang dilakukan dengan gaya-gaya yang damai, kemudian yang dingin, itu biasanya tidak didengar, makanya cara terakhir adalah melakukan demonstrasi. Nah, dalam akhir-akhir ini, dalam melakukan aksi demonstrasi protes, ini mahasiswa dan pemuda itu resikonya di situ ini Bung Ajat. Ya, mulai dari ancaman kalau mahasiswa di DO, kemudian dari pemuda dan massa yang sudah di lokasi itu biasanya mendapatkan kekerasan fisik dan sebagainya. Jangankan pemuda, ini sekelas jurnalis nasional kita, Tempo itu baru saja mendapatkan teror kepala babi dan bangkai tikus itu. Nah, ini kan berarti ancaman kita sudah di depan mata. Bahkan yang mengancam ini bukan teroris ini. Yang mengancam itu dari nah, pandangan Bung Ajat. Nah, ya. Kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, banyak sekali yang terjadi ancaman kepada teman-teman kita, teman-teman mahasiswa, bahkan banyak yang sekali yang sudah cedera kepalanya, yang sudah bahkan pernah lihat sendiri itu ada ojol ya, yang nggak tahu kenapa itu bisa digebukin sama Polri kan, itu kan sangat memalukan sekali itu kan, yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba digebukin kan, kemudian teror juga di Tempo, kita diteror dengan babi dan nah ini landasan kita yang harus kita yakini adalah ketika kita diam saja ada kezaliman, maka kita mengiyakan kezaliman itu. Tapi ketika kita ada kezaliman, kita berusaha mencegahnya, maka kita berada di barisan kebaikan. Ya mungkin usaha kita ini belum maksimal, mungkin bisa belum merubah sama sekali aturan itu, tapi kita yakinlah ketika kita berada di jalan kebenaran, kita mensuarakan kebenaran, kita insya Allah akan berjuang di jalan Allah. Dan Allah juga telah menjanjikan kita berjihad, berjuang di agama Allah, Allah lah akan yang membantu kita, Allah lah yang akan memberikan balasan terbaik juga. Nah, jadi
ketika kita semakin mensuarakan kebaikan, maka hal-hal keburukan itu akan tertindas, akan tenggelam gitu. Nah, begitupun kita di sini sebagai seorang pemuda yang dikaruniakan oleh Allah semangat juang yang tinggi, daya berpikir kritis, kita juga daya ingat yang sangat kuat sekali, maka kita teruslah menuntut ilmu di pemuda ini. Karena ketika kita menuntut ilmu itu kan ada yang bilang seperti kita mengukir di atas batu kan. Nah, itulah motivasi kita untuk terus belajar hingga akhir hayat nanti. Dan juga sebagai seorang pemuda kita dikaruniakan dengan badan yang sehat, tubuh yang kuat, dan bisa maksimalkan menjalankan ibadah. Jadi kalau kita nanti saja untuk berbuat kebaikan, ya kita belum ada jaminan toh bahkan di ujung sana kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah. Nah, oleh karena itu mulai dari hal yang terkecil, mulai dari lingkungan terdekat kita mensuarakan kebaikan. Mungkin itu sih, harus mempunyai landasan yang kuat kenapa kita membela kebenaran. Tentunya bukan tanpa alasan pemuda-pemuda atau mahasiswa hari ini terus-menerus bergerak. Ada banyak alasan mengapa bisa menjadi sebuah gerakan besar, kemudian sampai merembet ke semua daerah, hampir terjadi. Nah, tentunya berawal dari prinsip kita atau cita-cita, ya, kesepakatan kita bersama itu yang diganggu pada tahun 98 itu sendiri. Cita-cita kita bersama kan sebagai suatu bangsa ingin mencapai reformasi yang seutuhnya. Yang pada saat itu sudah dicederai, kemudian krisis di mana-mana, tidak ada upaya yang signifikan dari pemerintah untuk memperjuangkan kesejahteraan sosial. Kemudian juga ya fasisme, ya, suatu kepemimpinan yang tidak ada hentinya, ya, yang berawal dari Pak Soeharto yang memimpin selama 32 tahun. Nah, berawal dari itulah sebenarnya cita-cita kita ingin meluruskan kembali Orde Baru yang dulu sudah antah berantah. Nah, hari ini banyak masyarakat dan pemuda berpandangan bahwa Orde Baru itu mulai muncul kembali. Nah, inilah yang sebenarnya problem kita yang dulunya sudah digaung-gaungkan oleh bahkan tokoh reformis tahun 98, hari ini dicederai kembali. Nah, sebenarnya tugas kita, selain peranan-peranan yang kita bisa masuki dari sektor-sektor, nah, tugas utama kita sebagai pemuda sampai nanti memang benar-benar terwujud itu apa yang harus kita jaga ini sebagai tim, bukan hanya sebagai individu. Nah, karena kita kalau bicara tentang pemuda itu biasanya kekuatannya atau powernya ada di sebuah tim. Lalu kita di daerah, ya kita bicara tentang Refleksi Muda Bengkulu Utara. Nah, kalau di tempat-tempat lain mungkin teman-teman di daerah kabupaten lain, provinsi lain itu memiliki karakter-karakter lainnya juga. Nah, sesuatu yang harus kita bangun dan kita pertahankan apa kira-kira? Yang harus kita bangun ya. Nah, jadi tantangan kita itu semakin besar kan. Nah, jadi yang kita bangun itu adalah kayak persatuan. Kita tuh harus kompak. Karena banyak sekali kita itu dipecah belahkan oleh orang-orang oknum tertentu lah yang tidak menginginkan adanya perubahan gitu kan. Jadi kita harus bersatu, kita harus bekerja bersama-sama, jangan sampai kita mudah terprovokasi oleh hal-hal yang tidak seharusnya terjadi gitu kan. Banyak sekali kita tuh kayak kenapa demo terus ada karena dibayar. Kita kan melakukan demonstrasi kan tidak ada karena bayaran, tapi orang di luar sana tuh banyak menyuarakan itu mahasiswa demo cuma karena dibayar oleh oknum tertentu, framing. Jadi kita mudah terpecah belah. Kemudian kita juga harus banyak-banyak membaca terutama kita di usia pemuda ini, karena di sanalah sebagai sumber informasi yang kita dapat sebagai referensi untuk menjalankan suatu hal yang baik ke depannya. Kemudian hal-hal kebaikan ini harus terus direncanakan dengan matang gitu. Nah, kejahatan aja yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Artinya kebaikan pun juga harus terorganisir. Kita harus bersatu padu dari Sabang sampai Merauke. Kita mempunyai wadah yaitu mahasiswa bersatu bisa menyuarakan kebaikan. Dengan adanya hal-hal yang terorganisir, insya Allah kejahatan-kejahatan itu akan tertindas, akan tenggelam gitu. Jadi kita harus bersatu. Dari Bung Riki, apa yang harus kita rintis nih? Apa yang harus kita bangun? Terutama pemuda-pemuda mungkin hari ini yang
belum sadar nih apa yang sedang terjadi, kemudian apa yang harus dilakukan. Apakah mereka ya acuh tak acuh mungkin dengan keadaan, yang penting hidup secara pribadi terpenuhi, atau bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Jadi sebenarnya kalau sebelum kita mencakup hal yang lebih luas lagi, kita masuk dulu ke hal-hal yang kecil. Contohnya misalnya satu pemuda ini masuk ke suatu organisasi yang masih kecil. Nah, dari satu organisasi itu nanti kita kan berkolaborasi dengan organisasi lain yang bisa menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi organisasi itu, maupun nanti berdampak pada negara atau wilayahnya dulu kayak gitu kan. Nah, jadi pemuda enggak wajib ya, sebaiknya mengikuti beberapa atau banyak organisasi yang bermanfaat. Contohnya kan kita ini kan sebagai anggota Rambu ya. Nah, di situ kan banyak sekali itu kayak kegiatan yang positif, kayak berbagi takjil kemarin sudah kita lakukan, terus kita bantu juga di panti asuhan. Itu untuk membantu sesama masyarakat yang membutuhkan. Nah, dari hal-hal kecil itulah kita bisa berbuat besar nanti karena sudah terbiasa dari hal-hal kecil. Karena hal-hal kecil biasanya nanti bisa membawa hal-hal besar di kemudian hari kayak gitu. Jadi kita mulailah dulu dari hal kecil. Jangan takut dianggap cuman gitu doang, apa tuh kecil kayak gitu kan. Karena dari hal kecil itulah kita bisa jadi besar kayak gitu, Pak. Artinya memang benar dari pemuda itulah yang membuat keadaan berubah gitu ya. Jangan menunggu keadaan berubah ya. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk kita semua. Berkaitan dengan perjalanan pemuda untuk masa mendatang. Apakah kita harus berpihak pada pemerintah atau harus kita berpihak pada masyarakat? Nah, ini kan pertanyaan yang bimbang bagi segelintir pemuda, karena mereka menganggap bahwa pemerintah inilah adalah penentu keadaan negara tertinggi. Ada yang bilang juga bahwa pemuda itulah penentu peradaban. Nah, ini pertanyaan terakhir, silakan dijawab dari Bung Rin. Oke, jadi kalau untuk pro dan kontra soal pemerintah ini, menurut saya pribadi ya, kalau menurut idealisme saya sendiri, kalau bahasa kasarnya ya, saya itu punya pendirian sendiri. Jadi saya ambil manfaat dari pemerintah yang berguna buat saya maupun keluarga atau orang-orang sekitar saya. Misalnya kayak bantuan dari pemerintah kayak gitu, itu kan berdampak baik buat keluarga saya misalnya atau tetangga saya di daerah saya kayak gitu. Itu kan baik tuh buat warga sekitar. Nah, itu program dari pemerintah. Sedangkan program yang jelek dari pemerintah, kita suarakan buat tidak dijalankan kayak gitu. Kalau bisa, kalau sudah disahkan, jangan sampai lama kayak gitu ya. Karena hal-hal buruk bisa terjadi di kemudian hari karena ada kebijakan yang merugikan masyarakat. Karena kan negara itu kan ada karena ada masyarakat. Jadi negara itu bekerja untuk rakyat kayak gitu, bukan rakyat bekerja untuk negara. Oke, Bung Ajat. Oke, kalau dari saya ya, jadi pertanyaannya apa ya? Sebenarnya untuk tetap berada di jalan yang benar itu kita kembalikan lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi setiap kebijakan yang dibuat pemerintah itu bisa saja dibuat sewenang-wenang. Dan oleh karena itu kita yakini bahwasannya kan Al-Quran dan Sunnah kan sebagai pedoman kita kan. Nah, jadi kita kembalikan apakah sudah sesuai itu dengan itu atau tidak kan. Nah, kemudian yang kita perlu garis bawahi juga bahwasanya kita di sini ya harus mengawal kebijakan pemerintah. Ketika ada yang menyimpang ya kita suarakan, ketika ada yang kurang berkenan kita koreksi kan, kita beri saran gitu kan. Nah, kemudian kalau dari saya sendiri terkait dengan pemerintah, emang masih banyak loh orang yang baik di dalam pemerintahan, tapi banyak juga oknum-oknum yang karena banyak juga kan oknum-oknum yang kayak ambisi dunia, dia ingin jabatan, padahal pemerintah ataupun yang memegang kejabatan itu adalah di bawahnya rakyat. Kita kan seperti ada ketua, wakil ketua. Nah, kalau di DPR kan wakil rakyat, artinya rakyatlah yang posisi tertinggi.